Kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat sore dan terima kasih saya ucapkan kepada Prof. Wisnu yang sudah bersedia untuk meluangkan waktu untuk bersama kita dalam acara Ngobris yang seharusnya tadi jam 1 ya Prof ya, kemudian karena ada tabrakan kita undur menjadi jam 3 dan Alhamdulillah Prof. Wisnu berkenan untuk menemani kita dalam acara Ngobris dengan topik terkait dengan sosialisasi dan persiapan untuk Hibah Kosa Bangsa tahun 2026. Baik teman-teman, untuk mempersingkat waktu, untuk acara kita hari ini nanti akan dimulai dengan pembukaan, kemudian nanti ada sedikit sambutan dari Ketua LPPM. Pak Wisnu, mohon perkenalkan ini KLPPM kami yang baru, Bu Kori Puspitaningsih, Pak Wisnu. Prof. Nggih, Ya, nggih, salam kenal. nggih. Kemudian nanti setelah itu paparan ataupun materi dari Prof. Wisnu, kemudian nanti akan ada diskusi dan tanya jawab maupun ada juga yang akan mengkonsultasikan proposal kosa bangsanya Prof. Jadi nanti mungkin ada sedikit coaching ya Prof ya. Kemudian setelah itu baru penutup. Baik, untuk acara kita hari ini mari kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya adalah sedikit pembukaan dari Ketua LPPM Unjaya kepada Ibu Kori Puspitaningsih. Waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya Waalaikumsalam. hormati Prof. Dr. Raden Wisnu Nur Cahyo. Salam hormat, Prof. Salam kenal. Eh, Terima kasih sudah berkenan hadir pada sore hari ini dalam kegiatan ngobrol riset atau ngobris yang ini merupakan agenda rutin kami dari LPPM, di mana pada kegiatan sore hari ini itu mengenai tema sosialisasi dan persiapan Hibah Kosa Bangsa tahun 2026. Atas nama LPPM, saya mengucapkan terima kasih kepada Prof. Wisnu telah berkenan berbagi pengalaman dan tentunya nanti bisa sharing strategi ya Prof. Terima kasih sudah membersamai kami yang mana nanti diharapkan dalam kegiatan sore hari ini nanti Prof. Wisnu bisa menyampaikan bagaimana eh, tip and triknya begitu Prof. Karena kami coba baca dari materi yang sudah disampaikan Prof. Sepertinya ada beberapa perubahan ya Prof ya dari yang tahun lalu. Nah, itu mungkin nanti bisa disampaikan juga. Dan di sini kami dari tim LPPM itu cukup berkomitmen, Prof, untuk mendampingi dalam persiapan maupun nanti pengajuan hibah kosa bangsa ini yang tentunya nanti harapannya dari teman-teman yang hadir di sini juga bisa memanfaatkan forum ini dengan sebaik-baiknya sehingga peluang terkait dengan pengajuan hibah kosa bangsa ini bisa kita maksimalkan. Nah, di sini kami, Prof, mengucapkan sekali lagi terima kasih dan selamat mengikuti kegiatan teman-teman semua. Semoga dengan adanya kegiatan ini nanti mampu menjadi bekal kita dalam meningkatkan kualitas pengabdian dan memperluas dampak dan kontribusi Universitas Jenderal Ahmad Yani pada umumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Kori atas sambutannya. Kemudian memasuki acara yang selanjutnya adalah langsung ke paparan maupun materi dari Prof. Wisnu. Monggo Prof, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi siang wabarakatuh. menjelang sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bu Kori, Bu Dwi, Bu Novita, Bu Ratna, Bu Arini, Pak Erwan, Pak atau Bu Rizky, Bu Latifah, Bu Eniati, ya semua ibu-ibu ya kalau di Unjaya ini. Ya, jadi kita akan sedikit bincang-bincang mengenai kosa bangsa ya.
Nah ini barusan tadi pagi saya ngisi dengan Pak Lutfi di Universitas Sulawesi Barat. Ya, Sulawesi Barat ya. Sebenarnya isinya sama sih, cuman cuman lebih di apa namanya dipertegas itu ada beberapa yang mungkin duplikasi ya. Jadi Kosa Bangsa ini kan menginjak tahun yang ke-6 ya, atau ke-5 sudah berjalan. Ini tahun ke-6 ya. Itu nah ini sudah di launching. Jadi Bapak Ibu menyiapkan proposalnya batas usulannya 15 Juli ya, batas approval LPPM 16 Juli. Tidak ada perpanjangan waktu ya. Jadi ini ya. Saya agak lupa. Unjaya itu sebagai pendamping apa pelaksana ya? Pendamping ya kayaknya ya. Pelaksana, Prof. Nah, Prof. Loh, klasternya apa? Pelaksana. Klasternya Klasternya sekarang Madya. Matia, ya, Matia. Oh, ya kalau Madya berarti pelaksana. Oke, jadi nanti perlu mencari pendamping ya, pendampingnya dari klaster mandiri dan utama. Nah, pendamping itu yang memiliki teknologi inovasi, yang memiliki apa jejaring, yang memiliki keinginan harapan untuk mendampingi. Ya, kalau di Rosa Bangsa itu kan pernah didampingi oleh UGM itu Prof. Sarmin, ya, Prof. Uti, ya, nah itu. Nah, dicoba nanti dengan mana lagi yang mungkin punya paten, punya kemungkinan untuk bisa dikolaborasikan, ya. Nah, untuk yang pelaksananya ini ada nanti yang kita namakan daerah prioritas, wilayah prioritas. Ya, wilayah prioritas itu ada daerah tertinggal, daerah terdepan, kawasan afirmasi, miskin ekstrim, dan rawan bencana. Nah, nanti penjenengan harus mencari desa yang paling tidak itu ya kalau di Jogja itu miskin ekstrim dan rawan bencana, ada potensi bencana. Gitu. Nah, yang punya ide gagasan itu bisa dua-duanya, ya, bisa dua-duanya saling mengisi, tapi mungkin pelaksananya yang punya keinginan, ide, harapan, ya, memberi solusi dan sebagainya. Nah, itu jadi ini wilayah prioritasnya. Jadi yang satu adalah wilayah prioritas daerah tertinggal, daerah terdepan, miskin ekstrim. Nah, nanti dicari, ya. Nah, yang kedua wilayah prioritas rawan presiden, peraturan presiden, undang-undang, BNPB dan sebagainya. Nah, ini daerahnya di Jogja untuk yang prioritas satu. Ingat, prioritas satu itu yang miskin, kemudian ter, tertinggal, terluar, ya itu di DIY itu Gunung Kidul misalnya, ya. Kemudian kalau yang bencana itu Kota Jogja, kemudian Bantul, kemudian Sleman, ya itu bisa diajukan. Nah ini, jadi memang ini opsional ya, nanti bisa dicoba digaduk-gadukkan, dipas-paskan mana yang Bapak Ibu mungkin memiliki desa yang punya kedekatan dengan topik-topik tadi. Nah itu, jadi ini ada perguruan tinggi pelaksana, penjaya pelaksana, dan nanti pencari pendamping yang memiliki teknologi dan inovasi. Itu memiliki teknologi inovasi. Jangan lupa ada fokus ya. Ini pangan, energi, kesehatan, atau yang kebutuhan tantangan ini di sebelah kanan ini juga macam-macam. SDGs nanti dari 17 itu nanti memilih memilih salah dua ya, salah dua ini. Nah, kemudian jangan lupa Astacita juga harus memasukkan ya Astacitanya itu. Nah, jangan lupa itu yang dipilih apa. Nah, kemudian itu tujuan kita lewati, kriteria dan sebagainya. Nah, ini kalau teknologi inovasinya kan
50% dari total anggaran itu untuk teknologi inovasi peralatan ya. Ini ini durasinya ini sudah bulan Juli paling ya nggak sampai 8 ya kan Agustus, September, Oktober, November, 5 bulan paling nggak gitu, 5 bulan. Ini ya ada kriteria-kriterianya ya, dua bidang kewilayahan ya, masing-masing mencakup dua aspek kegiatan. Nah, itu. Nih, nanti saya jelaskan di belakang ini lebih banyak saling apa ya, oh, ketentuannya. Nah, tim pelaksana Bapak Ibu kalau di bidang reguler sudah dapat hibah sebagai ketua, pengabdian reguler loh ya, sebagai ketua, maka di sini Bapak Ibu hanya boleh sebagai anggota. Dua-duanya anggota juga boleh untuk tim pelaksana ini. Ya, ini. Kemudian ini ya saya kira nanti ini tim pelaksana dosen ya aktif di PD Dikti, tidak perguruan tingginya tidak dalam status pembinaan, klasternya Madya Pratama Binaan, jumlah tim 3 orang, satu ketua, 2 anggota. Rekam jejak ada minimal dalam satu tim itu ada multidisiplin ya, 2 rumpun ilmu level 2 yang berbeda ya. Itu jangan kesehatan itu semuanya perawatan, kebidanan, ya. Tapi ya satu apa ada komputer atau ekonomi, ya. Jadi supaya ini berbeda. Nah, kemudian satu proposal sebagai ketua, satu atau dua sebagai anggota, ya. Dan satu sebagai ketua, satu anggota atau dua-duanya sebagai anggota. Itu. Dan yang dapat mengusulkan satu kalau yang sudah dapat satu ketua ya nanti yang lain anggota gitu. Nah, pokoknya cek di eligibilitas ya eligible enggak dicek di Bima. Nah, ketentuannya tim pelaksana minimal asisten ahli malah maksimal ini lektor tidak sedang tugas atau izin belajar. Minimal sintanya 50, tidak melebihi sinta of score overall yang tinggi ya. Nah, dari ketua pendamping ini jadi jangan sampai skor sintanya malah lebih tinggi daripada yang ketua tim pendampingnya. Nah, ini batasan ketua tidak dapat mengajukan sebagai ketua jika telah menjadi ketua pada program lain yang pengabdian ya tahun berjalan atau telah menjadi anggota di dua pada program pengabdian lain tahun berjalan. Jadi kalau Bapak Ibu penelitian masih boleh, yang tidak boleh ini yang semua pengabdian yaitu anggota pelaksana semuanya dari perguruan tinggi yang sama ya sama ini kasusnya sama ya. Nah, pendamping, ya nanti pendamping itu paling enggak berkunjung ke lokasi minimal 3 kali, kecuali untuk daerah yang luar Jawa yang ini 2 kali, ya. Atau bisa digabung dengan daring. Jadi paling enggak itu luringnya 3 kali, nanti setiap minggu atau setiap 2 minggu sekali ada daring, itu juga dicatat di situ. Nah, pendampingnya dosen dari klaster mandiri dan utama itu jumlah tim 2 atau 3 orang, satu sebagai ketua, ya, satu sebagai ketua. Nah, batasan usulan setiap dosen dapat menjadi ketua dan atau anggota pendamping paling banyak pada 2 proposal dalam 1 tahun usulan kosa bangsa. Ini ada rekam jejak yang relevan, kemudian kompetensi kepakaran, tidak punya tanggungan hibah sebelumnya. Nah, persyaratan khususnya ini ketua tim pendamping harus memiliki teknologi inovasi yang akan diterap kembangkan di masyarakat. Jadi punya kekayaan intelektual, paten, paten sederhana, dan atau hak cipta alat peraga yang berasal dari hasil penelitian tim pendamping. Nah, jika paten-paten sederhana atau KI-nya tadi dimiliki perguruan tinggi lainnya yang telah nanti harus ada izin dalam program usaha bangsa, khususnya untuk paten-paten sederhana. Ya, dari misalnya kan di Unjaya seorang dosen sudah menyerahkan patennya ke Unjaya. Nah, itu nanti minta izin, ada suratnya. Nah, ini Unjaya memberikan izin untuk digunakan dalam
Tapi pendamping ya, maaf, ini pendamping bukan untuk pelaksana, jadi pendampingnya. Ya, dari UGM itu sudah diserahkan ya, saya punya paten sudah serahkan ke UGM, nah, nanti minta izinnya ke UGM, boleh digunakan untuk ini. Nah, persyaratan khususnya KI, paten sederhana, hak cipta alat peraga bersumber dari hasil penelitian, gitu. Tuh. Nah, kalau di tulisannya ini di sini itu paten sederhana itu ya, granted ya sudah keluar. Tapi kemarin kelihatannya ada kelonggaran kalau terdaftar aja boleh asal ada surat-surat yang menyatakan ini sudah didaftarkan ya dalam proses apa didaftarkan. Kalau sudah didaftarkan ada bukti pendaftarannya, nomor pendaftarannya itu boleh itu ya. Nah, ini untuk yang ketua pendamping minimal S3, tidak sedang tugas belajar, minimal lektor, ya, Sintaskor 300, ya, dan sebagainya ini, ya, hak cipta alat peraga, ya, paten minimal terdaftar, ya, ini. Tadi, nah pendamping anggota jelaskan di situ, ya. Bentar ini eh, saya tak kirim, nanti sambil baca-baca ya. Saya kirim anunya materinya Bu Dwi, tapi jangan dipasang di websitenya Unjaya. Ya, Ya, jangan dipasang. Prof. Ya, Yes. itu Pak Aris malah sudah tak kasih pertama kali itu Pak Aris. Itu kan. Aris. Mungkin nggak tahu Pak Aris di mana. Ikut enggak itu. Oh, Ya. sedang persiapan akreditasi, Prof. Oh, ya kepakarannya akreditasi ya. Hmm. Bukan mau akreditasi. Oh, Tapi ini ya. memang diminta direkam nanti akan di-share ke semua dosen, Prof. Oh ya, Iya. ya. Putri nggak ada nih putrinya. Nah, jadi Putri belum selesai diajar. oh, jadi ini Iya. macam-macam produknya. Hukum juga ada. Ya, hukum itu contoh produknya ya, modul advokasi warga, sistem pelaporan, panduan hukum praktis, bahasa literasi lokal, kamus daerah, cerita rakyat, panduan ini banyak produknya dibaca sendiri. Ya, publikasi di artikel wilayah populer, Pak. Ya, ini ada ketentuannya di sini. Ya, ini misalnya majalah, ya, Conversation Indonesia, National Geographic, Popular Science, Sains Kompas, Gatra, Trubus, majalah gizi kesehatan dan sebagainya. Nah, kalau milih media massa nasional, ada Koran Tempo, Republika Nasional, TVRI Nasional, Media Indonesia, Kompas, Pikiran Rakyat, Kedaulatan Rakyat, Suara Merdeka, ya, ini jadi macam-macam. TV juga boleh, Detikcom juga boleh, Kompas.com juga boleh. Nah, kalau ilmiah populer yang media massa cetak itu ya, yang jelas itu tidak boleh di dipublikasi di media online kampus. Enggak boleh. Ya, enggak boleh itu. Ini video seperti biasa diunggah di YouTube 3 menit ya videonya. Nah, ini jadi ini contoh luaran-luarannya. Nah, si pendamping juga wajib membuat luaran. Luarannya apa? Dokumen evaluasi kinerja, ya, peningkatan kapasitas, kemampuan, perancangan, kemampuan membuat proposal, ya. Kemudian pemanfaatan teknologi inovasi dari tim pendamping digunakannya itu, ya. Kemudian ada dokumen yang apa menunjukkan ada pendampingan berapa kali, ya. Nah, ini evaluasi kinerjanya ya perbandingan sebelum dan sesudah itu harus ada ya before afternya, apakah nanti bisa ditulis dalam bentuk tabel grafik ya, kemudian capaian skor sebelum sesudah, ya, perbandingan langsung, indeks peningkatan nanti harus dibuat secara kuantitatif, ya.
Ini analisis kuantitatifnya, ya, semuanya ada ini di panduan ya, di PPT. PPT itu sebenarnya rangkuman dari panduan. Ya, itu kemudian dokumen-dokumen yang lain ya kita lewati ada juga ya. Ini format penilaian. Jadi Bapak Ibu harus lolos administrasi dulu. Tentunya harus memenuhi kekayaan intelektual yang dimiliki pendamping itu, ya. Surat pembentukan tim pendamping, ya, ini ditandatangani Ketua LPPM. Ya, kemudian surat pernyataan mitra satu, mitra 2, ya, yang 15 orang itu jumlah anggotanya siapa saja, ya, itu. Nah, jadi harus dilengkapi, jangan sampai tidak lengkap nanti nggak akan lolos eh, apa seleksi administrasi. Situasi kondisi existing ya itu dibaca oleh reviewer ya. Kalau sudah mengecek administrasi nanti akan dilihat ya kok ini komponen-komponen penilaiannya semuanya. Jadi Bapak Ibu harus mengisi semuanya ini sesuai dengan poin-poin ini. Misalnya tim pengusul, ketua pelaksana tugasnya apa tugasnya, anggota 2 apa, ketua pendamping tugasnya apa, anggota tugasnya apa, itu. Itu ya. Nah, nilai tambahnya kalau teknologi yang diterapkan ini miliknya salah satu tim pendamping, ya, ketua pendamping itu milik. Itu itu nilai tambah, ya. Karena kan dia nilainya paling tinggi toh dibanding yang terdaftar. Partisipasi mitra, misalnya ada dana in kind dari kelurahan 3 juta, 4 juta, 5 juta, ya. Nah, tulis saja ya, in kind kan misalnya sudah nggak bayar lagi sewa ruangan, sewa meja kursi, sound system, listrik, ya itu kan kelurahan yang bayar. Eh, itu contohnya, ya. Nah, perguruan tinggi pendamping berada dalam satu LLDT yang sama atau berdekatan. Misalnya ini di Jogja, Bapak Ibu bisa nggarap juga yang Jawa Tengah yang berdekatan, ya, pendampingnya dari Jawa Tengah, ya. Kemudian lokasi mitra sasaran, mitra pemerintah di wilayah Kosabangsa 1 2, nah, CSR, ya. Nah, nanti ini setelah lolos substansi nanti akan ada site visit, Bapak Ibu diminta presentasi, ya, presentasi di situ. Nah, tahu kan? Sesuai kondisi mitranya, permasalahannya apa, solusinya di site visit semua. Dicek ya kesiapan dari tim pelaksana dan tim pendamping mitra desa itu semua harus hadir. Nah, kemudian baru masuk ke RAB. Nah, ini formatnya usulan. Jadi Bapak Ibu tahap pertama itu adalah menemukan masalah persoalan yang ada di masyarakat. Artinya mencari lokasi, ya, kemudian mitranya di sana itu apa masalahnya, ya. Ya, jadi jangan sampai mitranya itu nggak punya masalah. Bapak Ibu yang mencari cari masalah itu malah gawat nanti, ya, itu malah bisa jadi gegeran di desa. Oh, ini cari-cari masalah orang ini. Oh, kami nggak punya masalah, ya udah pindah aja kalau nggak punya masalah. Ya, nah mitranya biasanya kita tanya ya, tanya apa masalahnya kalau pertanian, peternakan, perikanan, atau apa ya. Posyandu masalahnya apa. Ya, setelah itu eh, apa mencari eh, tim pendamping yang sesuai dengan masalah ini. Kan teknologi inovasinya kan mesti sesuai. Masalahnya stunting. Nah, tentu mencari pendamping yang memiliki paten sederhana atau cipta alat peraga yang terkait dengan bidang kesehatan khususnya untuk stunting atau pangan, teknologi pangan misalnya. Analisis dan perumusan masalah.
ya, itu diceritakan di situ solusinya bagaimana, perencanaannya seperti apa, ya, evaluasi dampaknya, ya, dan sebagainya, ya. Nah, di dalam template ini sudah ada deskripsi pendampingannya apa saja, ya, secara singkat, bentuk pendampingan, pendekatan, ya, kemudian metode pendekatan, permasalahan, solusi, yaitu di pendampingan, ya, rencana pendampingan. Ya, kemudian di sini diceritakan deskripsi wilayahnya, ya, uraikan analisis situasi mitra sasaran itu berada di desa mana, lokasinya di mana, luas wilayah, batas, topografi, demografi, ya, dan semuanya itu diceritakan di situ secara lengkap. Kemudian deskripsi permasalahan utama wilayah yang kaitannya dengan prioritas kosa bangsa. Misalnya memilih miskin ekstrim di rawan bencana. Nah, biasanya itu kalau orang yang memang miskin itu ya terutama di daerah bencana itu mesti ada masalah, ya itu. Jadi nanti diselesaikan di situ, eh, apa me- menyelesaikan atau memecahkan permasalahan yang ada di mitra sasaran, ya. Kemudian diisi substansinya, pendahuluannya, situasi, paparan kondisi existing, perlu sentuhan teknologinya apa, dan jangan lupa SDGs dan astacitanya. Kemudian masuk ke permasalahan aspek dan solusi. Yang masalahnya apa? Minimal ada dua aspek kegiatan prioritasnya itu, kemudian solusinya. Ya, solusi, target luarannya jangan lupa indikator capaian, ya, yang kuantitatif itu tadi, ya. Nah, ini kemudian metode pelaksanaan, Bapak Ibu ingat metode pelaksanaan di bidang pengabdian itu harus, apa namanya, eh, mencakup lima hal. Satu, sosialisasi, dua, pelatihan, tiga, penerapan teknologi, pendampingan dan evaluasi, lima, keberlanjutan. Itu harus diceritakan, ya, bagaimana perannya masing-masing, ya. Bisa ditambahkan juga matriknya, tabelnya, evaluasi keberlanjutan, ya. Kemudian di situ jelaskan juga gambaran teknologi alatnya. Alatnya yang dimiliki oleh mitra pendamping itu apa saja, yang berupa paten itu tadi, ya, deskripsinya seperti apa, yang nanti akan diimplementasikan di lokasi kosa bangsa. Tuh. Jadi itu harus harus dijelaskan di situ alatnya apa, gambarnya apa, spesifikasinya, cara kerjanya, ukurannya, dimensinya, itu dijelaskan. Jadi ada yang utama, ada yang tambahan, alat-alat tambahan, ya. Nah, jadi ada dua mitra, jadi ada dua kelompok mitra itu ya diberikan alat semua yang sesuai. Nah, ini jadwal pelaksanaan Bapak Ibu, kegiatannya apa saja, ya. Karena minimal kan ada lima itu, sosialisasi, pelatihan, penerapan teknologi, ya, monitoring, evaluasi, pendampingan, kemudian keberlanjutannya apa, rencananya itu, ya. Nah, kemudian daftar pustaka, urut, nomor itu, sistem nomor fund cover style. Ingat, kadangkala Bapak Ibu menulis sistem citasi referensi sudah benar, ya, tapi di dalamnya, misalnya katakanlah stunting itu disebabkan oleh faktor A, 2, 3, 4, apa faktornya apa saja. Nah, menurut Sunarsih 2024. Nah, ini kan nggak benar, nggak konsisten. Ya, di dalamnya masih Harvard style. Di belakang sudah nomor penomoran, ya, atau gambar yang sering menjerumuskan itu gambar, ya, misalnya terjadi bencana di daerah Bantul, eh, suara atau apa kedaulatan rakyat 2007. Wah, itu kan masih hafal style, kasih nomor aja, ya. Dokumentasi kejadian di Bantul, ya, kasih nomor satu, dua, tiga gitu, ya. Jadi itu jangan sampai keliru, ya. Ini kelihatan sepele tapi itu mematikan. Kalau ada itu satu, otomatis gugur Bapak Ibu. Jadi reviewnya seneng nggak usah baca lagi.
Nah, dokumen ya surat pembentukan tim pendamping, dokumen status KI kepemilikannya, pernyataan kerjasama mitra, daftar anggota mitra 1, mitra 2, ya, pernyataan kerjasama dengan mitra pemerintah seperti desa, RPJMD misalnya kalau diperlukan di situ bukti jarak, dokumen lain, orisinalitas susulan, dokumentasi perjanjian kerjasama, surat sharing dana kalau ada ya apabila ada kerjasama di situ. Ini contohnya dokumen-dokumen usulannya. Ini contoh kekayaan intelektualnya seperti apa ya. Nah, kemudian ini tangkapan layar dari laman DJKI. Ya, Bapak Ibu misalnya kalau menyatakan ini sedang atau sudah terdaftar, biasanya sudah muncul itu nomor ya, nomor pendaftaran permohonan P00 ya, berarti sudah terdaftar. Ini boleh. Nah, nanti kalau sudah granted ya itu IDP 00092611. Ini contoh screenshotnya. Ini contoh naskah akademik dari KI-nya tadi ya. Kenapa harus disertakan supaya reviewer itu paham, oh ini ternyata untuk ini kegunaannya ya. Nah, surat izin penggunaan teknologi apabila teknologi yang digunakan merupakan milik institusi. Nah, kalau di UGM itu banyak yang sudah diserahkan ke UGM karena pemeliharaannya nanti oleh UGM, ya. Tapi sekarang sudah selektif, ya. Artinya nanti yang tidak memiliki nilai ekonomis itu harus dibayar begitu, nah UGM-nya nggak mau. Sekarang yang didanai, dibiayai adalah paten-paten atau KI yang memiliki nilai ekonomis supaya nanti juga menguntungkan itu. Ini dokumen kerjasama mitra, daftar anggota mitranya, ada nama dan sebagainya, ya. Dokumen usulannya, kerjaan kerjasama, screenshot, ya, dari Unjaya menuju lokasi kegiatan pengabdian. Nah, itu contohnya itu, ya. Ini ada dua ya, mitranya dua. Surat kesediaan kerjasama, ya, ini sama, ya. Originalitas, ya. MOU, ya, ini MOU-nya yang masih berlaku, ya, jangan yang sudah mati. Nah, ini anggarannya Bapak Ibu, jadi karena menggunakan keuangan negara ya ada dasar hukum anggarannya ya. Itu dan sebagainya nanti at cost ya. Ini yang paling penting di sini ada honor. Honor upah dan jasa maksimal 25% ya. Honor tim pendamping ini maksimal 10% ya. Ini hanya untuk honor ya tidak boleh dimasukkan perjalanan, konsumsi dan sebagainya. Itu hanya murni honor untuk tim pendamping. Ya, ini ada ketentuannya ya. Kelompok honor 25%. Nah, itu. Jadi maksimal dapat mengklaim satuan pada kelompok biaya ini adalah 3 jam dalam setiap harinya. Atau dalam sebulan maksimal 20 hari. Ya. Nah, minimal 50% itu untuk teknologi inovasi. Kalau dananya 300 juta berarti 50%-nya kan 150. 150 karena ada dua mitra, maka masing-masing 75 juta. Ya, ya bisa lebih kurang ya, tapi tidak terus jomplang. Misalnya yang satu hanya dikasih 10 juta, yang satunya dikasih 140 juta. Itu artinya kan nggak sama apa nggak seimbang ya. Jadi paling tidak ya seimbang mendekati seimbang itu ya. Nah, ini jadi ini kelompok teknologi inovasi, barang, bahan produksi, kemudian alat produksi, mesin, peralatan ya. Nah, semuanya ini nanti eh, harus mengacu pada harga kewajaran dari katalog atau dari marketplace. Atau kalau itu alat buatan sendiri, maka ada HPS, harga perkiraan sendiri. Ditulis di dalam misalnya Excel, ya, kemudian disimpan di Google Drive. Google Drive-nya ditempelkan linknya, tapi jangan di password. Ya, jangan di password. Biar wifi-nya kalau mau tahu itu bisa diklik gitu. Ya, ini.
Tidak boleh untuk pembangunan sarana prasarana, tidak boleh membeli furniture, tidak boleh untuk renovasi ruangan, konstruksi, tidak boleh untuk peralatan renovasi ruangan bangunan, tidak boleh membeli tanah, lahan, tidak boleh beli kendaraan, tidak boleh beli komputer, laptop, HP, printer. Ya, ini konsumsi maksimal 5%. Ya, 5% ini. Transportasi maksimal 20%. Tidak boleh untuk ke luar negeri. Ya, jadi Bapak Ibu juga harus mengalokasikan untuk seminar hasil kosa bangsa seperti Putri kemarin di mana Makassar ya, atau yang dapat di Denpasar, Bali. Gitu. Jadi paling tidak nanti eh, satu ketua tim pelaksana, satu ketua pendamping itu wajib hadir. Lainnya dapat secara online. Itu ini alurnya saya kira tahap seleksinya ya ada site visit dan sebagainya. Nah, ini nanti kalau sudah lolos menang ada penandatanganan kontrak dan sebagainya ini saya kira nanti ya. Nah, ini. Monef juga internal Bapak Ibu harus sesuai kualifikasi. Yang mau Monef itu harus punya kualifikasi. Kalau tidak punya, Bapak Ibu bisa kontak perguruan tinggi yang memiliki reviewer nasional kepakaran itu. Ya. Tahap laporan, ini tahap penilaian hasil, ada seminar. Nah, nanti luarannya akan divalidasi pada tahun berikutnya. Kalau hibahnya 2026, berarti 2027 nanti akan direview luarannya valid atau tidak, sesuai atau tidak. Ya, ini jadwalnya. Ya, oke, saya kira itu untuk pemancing diskusi, ya, supaya Bapak Ibu semangat itu ya, semangat ikut Kosa Bangsa. Ya, mudah-mudahan sudah yang siap proposalnya. Iya, baik Prof. Ini kebetulan ada salah satu dosen yang kami yang kebetulan sudah siap untuk proposalnya dan kami Pertanyaan ingin dulu aja, kayak pertanyaan. Ada enggak oh pertanyaan? oh nggih betul betul. Baiklah, sebelum kita eh, presentasi atau coaching sebentar, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman terkait dengan Nibah Kosa Bangsa, monggo. Tanya Pak dulu, Aris mungkin, siapa yang tanya? silakan. Oh, itu Pak Aris tuh. Assalamualaikum Pak Aris. Bagus. Waalaikumsalam, Bro Itu, Wisnu. Apa itu kabar, apa? Bro? Sudah siap Sehat, ya? Bro Wisnu? Mitranya Siap, udah insya siap. Allah, Bro. Cuman ini Cuma kebetulan nggak eligible ya, Bro. Nanti mungkin dukung teman-teman. ya temennya aja. Bapak sebagai anggota aja. Pendampingnya dari Anggapnya mana? dalam Pendamping. pendamping ini kemarin sama Prof. Anton Wadin itu udah komunikasi nih, Prof. Wisnu. Petunjuk, Prof. Wisnu. Ya boleh. Kan WAD kan sudah anu toh mandiri apa ya? Malah mandiri ya? Apa Iya, utama? iya. Nah, kemarin itu terkendala, teman-teman itu terkendala karena PKM-nya itu kan banyak yang lolos nih, Prof. Alhamdulillah nih, Bang Estu nih. Kami lolos Nah, 10 itu formasinya sudah penuh. banyak yang ketua kita penuh sehingga kemarin kayak Mas Hanafi, Pak Hanafi coba kami usulkan dengan Gunung Kidul kan Gunung Kidul prioritas satu. Cuman mohon izin bertanya Prof Wisnu terkait dengan Kosa Bangsa ini untuk yang mitra sasaran itu apakah Ya, boleh lebih dari dua? enggak, ya dua tok no. Oh, jadi siap. Karena Ya, untuk yang tahun 2023 kan boleh lebih. nggak boleh. Sekarang Siap. sekarang harus strict ya sesuai dengan Iya. itu. Terus kemudian izin bertanya lagi, Prof, untuk yang pendamping itu apakah harus semuanya memiliki paten, Prof, Enggak, untuk ketua salah satu pemangku? aja untuk tiket masuk ke Bima. Oh, nggih. Harus tepat nggih, Prof, atau enggak, Prof? Ya, yang dicari yang paling relevan dengan judul. Oh, baik, siap. Siap, Prof Wisnu. Mungkin itu Oke. pertanyaan terpenting yang Ya, bisa saya misalnya punya ajukan. Terima 5 paten, mana yang dari 5 itu yang paling relevan? Gitu. siap. Nggih, Prof. Siap, kami berdoa nih, Prof. Terima kasih banyak. Oke, oke, monggo. Baik, terima kasih Pak Aris. Ada lagi? Dosanya kan banyak loh.
Iya, ini Prof pada Iya, masih pada bingung mungkin atau masih bingung pada apanya? bingung. Ya, ya itu bisa dinaikkan dari judul-judul PKM yang pernah didanai, ya dinaikkan, ditingkatkan teknologi inovasinya. Ya, asal muasalnya itu dari situ. Baik. Ya, Eh, Prof, kalau misalnya ada dosen yang mau konsul atau mempresentasikan proposal kosa bangsanya untuk nanti diberikan masukan oleh Prof Wisnu boleh, saat ini, ya boleh, bisa Prof? silakan. Baik. Apa? Nih, ada Pak Irwan, Prof. Pak Mana Irwan, Pak halo. Irwan? Pak Irwan Syah. Izin, Prof. Ya, Oke, silakan Pak Irwan. Oke. Prof, tiba-tiba ini barusan, kalau kemarin-kemarin ini saya eligible, Prof. ya. Tiba-tiba barusan ini saya buka Bima lagi, tiba-tiba nggak muncul, Prof. Di Ya udah dapat di hibah belum? kebetulan kalau di panduan itu kalau PKM sebagai ketua tidak bisa mengusulkan, Prof. Oke, Itu catatan kalau di panduan ya, Prof ya. Kebetulan ya. kalau saya sebagai ketua itu di penelitian fundamental, Prof. Pengabdian, nggak usah cerita penelitian. Oh iya, Pengabdian. kalau PKM sebagai ketua belum, Prof, tahun Oh ini. belum, harusnya Belum. eligible itu. Tapi Tapi kalau kalau sudah dua jadi, anggota juga nggak eligible. kebetulan saya baru satu anggota, Prof. Oh, harusnya boleh. Itu Nah, satu. tapi ini nggak muncul di eligible-nya, Kemudian Prof. angkat apa namanya Sinta dicek. Kemudian Sinta aman, Prof. ya luaran utang-utangnya. Oke, tidak punya hutang, Prof. Ya terus apalagi ya yang masih mempengaruhi itu harus dicek betul itu Oke, apakah eligible atau tidak itu. Kalau iya, enggak ya Prof. di coba di refresh lagi Oh, oke, iya, Prof. ya sistemnya di refresh lagi ya dilihat. Eh, harusnya sih kalau kalau belum pernah jadi ketua atau hanya satu anggota masih boleh sebagai ketua Oke. pelaksana ya itu Iya, harusnya iya, Prof. ya harusnya itu kalau tidak ada kelainannya di sistem ya di Iya, Bimanya iya, itu. Prof. Oh Bima itu ya benar tadi ada yang pagi eligible sore sudah tidak itu kadang-kadang ya atau harus di refresh atau apa saya nggak mudeng itu. Oke, ya, Prof. Nanti saya coba kembali, Prof. Tapi insya Allah secara keseluruhan kami sudah sounding, Prof. Untuk tim pendampingnya itu dari UAD, Prof, sama dengan Pak Aris tadi, Prof, dengan Hmm. Prof Anton. Itu, Prof, untuk proposal yang pertama kami dengan Prof Anton, dengan kubah pengeringnya, Prof. Emang punya Oke. berapa proposal yang pertama? Satu jadi ketua, Prof. Makanya Oh, ini tadi saya terus cek kan, Prof. membuatkan yang lain. Ini coba di share Kebetulan coba. satu jadi ketua, satu jadi anggota, Prof. Ya. Itu. Itu sih, Prof. Kemudian saya pakai yang di wilayah satu, Prof, di Gunung Kidul. Saya di daerah Pelayan, Prof. Oh ya, apa? Apa tentang apa? Mitranya siapa? Mitranya itu KWT, Prof, sama Posyandu Balita. Jadi dua, Hmm. Prof. Kemudian saya Ya. menggandeng dari Kelurahan Logandeng, Prof, di Oh, Logandeng betul. Pelayan. Ya, Iya, itu, iya, Prof. iya. Oh. Terus Kemudian teknologi inovasinya apa? teknologi inovasinya itu sebentar, Prof. Ini judulnya ya, Prof ya, izin. Judulnya itu penguatan ketahanan pangan melalui Smart Hybrid Solar Dome Dryer, Prof. Hmm. Berbasis hasil pertanian sebagai sumber protein alternatif untuk pencegahan stunting, Prof. Hmm. Terus Tuh. apa teknologi inovasi untuk mitra satu apa? Alatnya apa? Oke, alatnya ini, Prof, sama tadi yang digunakan oleh Prof Anton itu kita menggunakan Smart Hybrid Solar Dome Dryer-nya, Prof. Jadi pengeringnya, Prof. Karena di Ya, sana, ya itu, Prof, itu tanian ya, ya. ya pertanian, Prof. Karena di sana itu satu banyaknya daun kelor, kemudian ketela, Prof. Ketela itu salah satu Hmm. pangan alternatifnya di daerah Klayen, Prof. Terutama di apa Logandeng, Prof. Jadi ketela Ya. itu. Kemudian selain itu banyak juga buah naga, Prof. Buah naga. Hmm.
Gitu. Ya. Kemudian nanti dari alternatif itu kita buat seperti donat, Prof. Donat, Hmm. tapi donatnya warna, sesuai dengan warna Itu untuk dari mitra satu apa mitra dua? itu mitra yang KWT, Prof. Oh, satu ya. Ya, yang Oke. KWT, ya, Oke. Prof. Terus? Kemudian dari KWT itu mitra satu, Prof. Mitra duanya yaitu di Posyandu Balita, Prof. Ya, apa Posyandu teknologi Balita. inovasi peralatannya Kebetulan apa? kami salah satunya itu ada dari manajemen, Prof. Dari manajemen, kemudian kita menggunakan pengepakan, Prof. Jadi bagaimana cara penjualannya, Packaging ya. Prof. Ya, betul. Penjualannya sampai nanti kita produk halalnya, Prof. Ke Hmm. produk halalnya dan itu nanti ketika dipakai di posyandu balita itu bisa menjadi salah satu alternatif protein penggantinya, Prof. Di salah Ya, satu ya. di penanganan stuntingnya, Hmm. Oke. gitu, Prof. Yang menjadi catatan saya adalah dua mitra itu kan mendapatkan pendanaan untuk teknologi inovasi berupa Ya, peralatan. Tidak boleh apa jomplang ya. Jadi ya misalnya ya 75 juta yang satunya 75 juta. ya, Ya, Prof. Berarti jadi harus seimbang ya, Prof ya. ya jadi tidak boleh yang alat pengeringnya itu 75 juta apa berapa atau lebih 100 juta. Oke, Kemudian yang untuk posyandu hanya kecil ya dua oke, puluh ya, lima juta Prof. itu. Jadi seimbang. Makanya kan harus diberikan peralatan yang relevan. Nah, kemudian catatan kedua dari teknologi inovasi yang dimiliki oleh KI-nya yang dimiliki oleh pendamping itu akan diimplementasikan di mananya. Oke, diimplementasikan di KWT-nya, Prof. Jadi khusus Oh, untuk di KWT-nya. Kenapa di KWT? Karena yang melakukan di lapangan itu adalah nanti KWT-nya, Prof. Di hmm, KWT-nya mulai dari apa menanam, kemudian memanen, hmm, itu semuanya di KWT-nya. Jadi kalau misalnya ya, di Posyandu Balita itu hanya setelah hasil hasil yang diterapkan dari apa teknologi tadi, Prof. hmm, ya, ya, Itu, Prof. Izin lagi, ya. Prof. Kemudian, Prof, ada nggak sih, Prof, batas minimal, batas minimal uang yang dikeluarkan atau diberikan dari mitra sasaran, Prof. Misal seperti kelurahan atau judi, gitu, Prof. Kalau tahun lalu tuh sepemahaman saya, Prof, itu ada, Prof. Jadi berapa persennya gitu judi atau apa namanya kelurahannya itu ada yang memberikan berapa persen gitu, Prof. Nggak ada, Nggak ada ya, minimalnya Prof ya? nggak ada. Ya, sebaiknya ada, apa Oke, 5 ya, juta Prof. atau 10 juta in kind atau in cash di situ. Oke, baik, Prof. Ya, Ya, Prof. Terima kasih. ya. Sudah jadi satu itu udah didanai itu udah bagus. Oke, amin. Siap, terima kasih, Prof. Tinggal di permak, di permak proposalnya supaya nggak tidak ada kesalahan di administrasinya. Itu Mbak, Mbak atau Mas, Mbak Baik, Filkis. baik, Pak. Ya, ini ada pertanyaan dari Bu Rizky, Pak. Beliau sepertinya Oh, Bu sangat Rizky, tertarik Bu. untuk Oh, mengajukan gosah pansel. hmm. Baik, terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Prof. Wisnu. Mohon izin bertanya Prof. Kebetulan kami itu kan dari keperawatan ya Prof. Ya, Kebetulan saya bidangnya adalah keperawatan jiwa. ya. Sebenarnya tuh ada rasa ketertarikan ya Prof untuk ikut di Kosabangsa ini. Ya, Cuma kayak saya tuh bingungnya produknya gitu loh Prof. Keperawatan jiwa kok putus-putus? seperti itu Prof. Terima kasih. Putus-putus, nggak dengar. Iya, Bu Rizky di tempat saya juga agak putus-putus. Iya, Mungkin ya. bisa diulangi, Bu. Oh iya, eh kalau untuk Kegiatan di jiwa itu apa keperawatan jiwa alatnya gitu ya? C, G, apa Produknya yang apa? model apa atau
Nggih, produknya apa yang bisa dikembangkan karena bingungnya di situ, Prof. Misalnya Ya, apa yang ingin saya kembangkan tuh apa gitu. oh Jadi ya, kayak kami kebingungan untuk pengembangannya di situ. Terima oke, kasih, Prof. ya, yang nanti dibaca atau di PPT, PPT-nya udah di-share sama Bu Dwi belum itu? Nah, Sudah, Prof. nah, itu dibaca jenis-jenis produk, ya. Produk itu tidak harus produk apa makanan, minuman, pakan apa gitu ya. Produk yang sosial, kesehatan, yaitu bisa modul, permainan, atau inovasi ini apa monopoli, inovasi ular tangga untuk perawatan jiwa, permainan apa gitu. Itu bisa ya atau aplikasi Oh deteksi iya. dini anak-anak yang stres di sekolah. Ya, Hmm. misalnya anak-anak yang dibully kan malu kan mau cerita Oke, sama oke. ini itu. Nah, tapi nggak mitranya nggak boleh sekolah. Jadi kelompok kelompok anak-anak di mana Karang Taruna misalnya itu. Oh, jeng, jeng. Nah, Oke, aplikasi oke. ya. Nanti dikasih apa buku modul cerita atau buku-buku apa yang nantinya membangun kepercaya diri. Itu modul produknya. Oh ya, Nah, baik, baik. tapi Oke, harus ada alat. Nah, alatnya oke, itu nanti nah, ini kan dua mitra. oke. Mitra satu Karang Taruna, mitra dua apa misalnya Posyandu. Semuanya Hmm, ini salah satunya yang produktif ya. Dan yang produktif misalnya begini. Ada sekelompok anak yang menderita gangguan jiwa atau ketergantungan narkoba. Nah, oke. kemudian Ibu memberikan intervensi, diberikan untuk pakan lele, Ya. peternak lele, atau Hmm, hidroponik, aquaponik, oke, vertikultur, oke. ya. Nah, nanti kita berikan itu, coba nanti diberikan pakan sehari 3 kali, pagi, siang, sore, gitu kan. Nah, ya kalau lupa itu kan ada papan tulisnya dicentang atau disilang, gitu kan. Nah, kalau dia reguler nganunya ngasih makannya dan sebagainya, paling nggak dia bisa menerapkan itu supaya dia mikir lele, nggak mikir yang lain-lain, ya diproduksi. Oh iya, oke, Jadi oke. dialihkan, ibu jangan jangan kacamata kuda, nek ning pengabdian itu. Oh Kacamata iya, kuda, iya harus menggok titik. oke, oke. Seperti Pak Aris tadi, ya kan ada apanya apanya gitu kan. Oh Makanya iya, harus iya. multidisiplin, ada Oke. keperawatan, ada gizi, ada apa yang mungkin yang dari ekonomi, ya produknya apa gitu bisa dijual Hmm, sehingga ini nantinya harapannya dapat mengalihkan perhatian anak-anak yang apa gangguan jiwa atau apalah supaya mereka tidak hanya mikir itu putus sama pacar terus bunuh diri atau apa. iya. Oh iya. Nah, Baik, dialihkan baik. permainan atau apa, musik, seni juga boleh, membuat kerajinan, ekonomi kreatif juga boleh. Baik, Prof. Jeng, jeng. Bisa. Sudah dapat pandangan, Prof. Terima kasih, Ya, Prof. kamu butuh moderator, ada raise hand itu, kan butuh moderator ya, Ya, kan bisa baik, Prof. nanya langsung aja. Iya, biar ini Pak agak Ya, caper gitu Pak. oh formal Baik. ya, Iya. apa butuh? Prof, saya mau tanya Prof, kalau misalnya mau mengajukan kosa bangsa pada kelompok mungkin yang kelompok seperti ODIF atau penderita HIV atau cancer itu boleh atau tidak sih Prof kalau misalnya di kosa bangsa atau harus masyarakat yang seperti apa? Karena kan saya pernah dengar katanya tidak boleh kalau untuk komunitas yang bersinggungan dengan LGBT atau apa seperti itu Prof. Benar apa tidak ya Prof ya? Jadi begini Bu, mungkin kalau di Kosa Bangsa kurang pas. Tapi kalau pengabdian yang lain, yang reguler, ya PKM atau apa mungkin masih boleh. Kalau yang Kosa Bangsa ini kan sudah dipagari miskin ekstrim, ya atau rawan Oke. bencana. Itu. Oh, baiklah. Nah, Oke, jadi Prof. pagarnya di situ. Kalau ibu Ya. nanti ya bisa aja orang yang kena HIV, AIDS itu ya miskin akhirnya nggak Oh, macam-macam ya bisa dibelok-belokkan tapi kan oh, nanti baik. mitranya kan harus yang satu yang produktif secara ekonomi produktif yang satunya
yang non produktif itu. Jadi yang satunya harus yang produktif. Nih, Boleh kalau baik Prof. misalnya ya ada satu desa yang difabel, disabilitas, tunanetra atau tunadaksa atau apa ya. Nah, nanti yang satunya harus yang produktif ya, misalnya yang petani, peternak, ikan, nelayan gitu ya. Atau satu petani, satu peternak ya, hasil pertanian digunakan untuk pakan ternak atau nelayan, yang bapak-bapak nelayan, yang satu ibu-ibu pengolah hasil ikan ya, dijual. Jadi ada hulu hilir itu juga boleh Oh, baik, 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 Prof. ya Berarti toh. kalau misalnya saya di keperawatan itu nanti misalnya saya berkolaborasi dengan ahli gizi gitu Ya bisa ya, Prof ya? boleh. Iya, kan multidisiplin toh. Keperawatan Oh, itu kan bisa di posyandu, ya toh. oke. Perlengkapan bahan untuk posyandu itu apa? Alat deteksi antropometri atau untuk apa peralatan untuk posyandu yang sederhana itu stetoskop, kemudian apa tes gula darah, ya yang kayak gitu-gitulah yang biasa di posyandu. Ya, meskipun Oh, furniture itu tidak boleh, tapi misalnya untuk meja apa apa namanya tempat untuk periksa itu loh, pasien itu loh, ya hmm. itu masih boleh karena itu sebagai pendukung kesehatan, toh bukan bukan furniture, itu boleh, Oh, gitu. ya atau eh, apa kursi atau apa namanya tempat tidur untuk persalinan, salin untuk bersalin, bidan misalnya, ya Hmm. ada bidan desa itu ya, nanti memberikan itu eh, apa yang ergonomis atau yang meja-meja apa kursi atau tempat tidur yang untuk keperawatan atau untuk yang mendukung keperawatan, keperawatan Oh, komunitas, keperawatan maternitas, keperawatan apa lagi ya? Perawatan, medical bedah, Prof. hah? Medical bedah. Eh, anak saya itu keperawatan, jadi rada Oh, kadang gitu, Prof. nyambung-nyambung gitu. Anak saya kerja di RSA UGM. Iya, iya, iya. Baik, Oke. Prof. Terima kasih. Ada lagi teman-teman mungkin yang mau ditanyakan ke Prof. Wisnu terkait dengan kosakata ini? Banyak judulnya itu 1001. Jangan Hmm. bingung-bingung toh. Kadang ragu ya, Prof. Hah? Kadang ragu gitu, minder. Oh, sudah punya ini belum toh? Apa contoh-contoh proposal itu? Belum, Prof. Belum, Prof. Oh, Prof, masa? ya, sama Ya, satu Prof mau kalau tanya sedikit boleh Prof? Iya. Apa itu? boleh silakan, Gitu. Kalau Bu untuk Kori. yang persyaratan sekarang itu kan maksimal di lektor ya, Prof. Nah, kalau untuk kami yang ini lebih banyak mungkin yang lektor kepala tapi sudah nggak eligible itu mungkin bagaimana, Prof? Memang ya sudah sabar nunggu skema yang lain begitu atau bagaimana, Prof? Ya kalau Mohon pelaksana arahan, itu ya Prof. agak repot. Ya repot. Makanya cari dosen-dosen yang muda, yang mungkin kepangkatannya belum anu ya. Ya, kalau yang itu nanti yang reguler. Nah, atau Mm-mm. setelah ini nanti ada program mahasiswa berdampak dua. Oh Nah, iya. ada nanti habis ini ada. Habis ini selesai ada program mahasiswa berdampak dua yang seperti KKN. Di Unjaya ada KKN enggak toh? Ada, Prof. Nah, itu seperti KKN 20 mahasiswa. Mahasiswa Hmm. berdampak namanya. Kemarin yang diseminarkan di UAD kemarin tuh loh. Oh Ya, gitu. kita ke tempatnya di UAD kan ada apa hostnya untuk hasil kegiatan mahasiswa berdampak gitu. Matur nuwun, Prof. Arahannya. Oke. Baik, mungkin ada yang lain teman-teman, ada yang mau ditanyakan ke Prof. Wisnu? Terus saya kirim itu Bu Dwi. Baik, ya saya rasa untuk tanya jawabnya sudah cukup. Nanti apabila ada yang mau dikonsultasikan bisa langsung menghubungi Prof. Wisnu. Apakah berkenan, Prof? Ya, ya, boleh. Baik. Nah, Ye.
Ya, cuman Ya, mendekati hari H ini ya banyak yang, jadi ya mungkin kadang, kadang sore, kadang kadang slow respon malam. ya. Ya. Baik, baik. Besok Curhat ya, Prof. saya sudah dibon di UMS, UMS Oh Solo, iya. Muhammadiyah Solo, itu dia di hotelnya di Salatiga. Oh, Hmm. Tuh, jadi dia karantina gitu ya, Prof. Ya? konsinyering, konsinyering Hmm. ada 19 proposal yang harus direview semuanya, UMS Solo. Udah saya kirim itu Bu Dwi. Oke, baik, Prof. Terima kasih. Eh, untuk apabila tidak ada pertanyaan lagi, sebelum saya tutup, eh, izinkan saya untuk menyerahkan sertifikat apresiasi untuk Prof. Wisnu. Mohon dibantu, Mbak Chandra. Oke, Berikut sertifikat apresiasi dari kami, Prof. Wisnu. Terima terima kasih kasih. sekali. Saya terima Nggih, nggih, baik, Prof. Terima kasih sekali sertifikatnya. Oke. atas ilmunya, nggih, Prof. Nggih. Oke. Eh, dan dengan ini acara ngopi kita hari ini sudah berakhir. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan nantinya untuk recording akan kami bagikan di link dan kami sebarkan di grup dosen seperti itu, nggih. Oke. Baik, terima kasih. Acara kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillah, alamin. Rabbil alamin. Salam untuk Bu Rektor, nggih. Oke, Oke, baik, Prof. matur Terima Prof. kasih. Kami tutup. Nggih. Ya. Matur Assalamualaikum Prof. Sehat warahmatullahi selalu, Kenal wabarakatuh. Pak hadir. Pak Wisnu, Aris. sehat selalu, Prof. Nggih. Salam hormat kagem keluarga, Prof. Nggih. Wisnu. Pun kondur dereng, Pak Aris. Dereng, Prof. Oh, sregep men. Nggih niku. Mau akreditasi ya. Nggih, Nggih. Prof. Lah. Nggih.